sampaikan pada Allah, saya telah berusaha ya Allah. Di sisa hidup saya, yang sebelumnya pernah saya sia-siakan. Sholat seringkali tertinggal, Quran jarang dibaca. Saya telah berjuang sebelum meninggal. Atau sampai 40 tahun. Al-Ahqaf itu langsung turun keterangan Allah. Quran surah ke-46, ayat ke-15. Ya. Perhatikan kalimatnya di sana. Ya. Kalau Anda sampai usia sekarang, belum juga mampu berlomba dengan orang-orang soleh dalam memperbanyak kebaikan, orang sudah menunaikan tahajud, antum sholat fardu pun masih tertinggal-tinggal. Jangan-jangan puluhan tahun, atau belasan tahun, atau bertahun-tahun, sudah merasa menjadi suami yang baik, tapi menurut Allah belum. Ibu merasa menjadi istri yang baik, menurut Allah belum. Karena tidak mungkin ada muslim tidak mau baca Quran, kecuali ada sekat dalam jiwanya. Itu yang perlu dikeluarkan. Saya review dulu yang kemarin, sekitar 3 atau 5 menit, untuk menyambungkan, supaya kita fokus, terutama bagi yang baru bergabung. Bapak Ibu sekalian, pelajaran kita tentang As-Sunnah An-Nabawiyah, ya, kehidupan Nabi yang perlu kita tiru. Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Ya. Bagaimana Nabi mencontohkan dari bangun tidur sampai dengan tertidur kembali. Ya. Dalilnya telah kita catat, kenapa kita belajar ini. Dan kita telah sampai pada pembahasan ya, amalan Rasulullah setelah beliau menunaikan tahajud sebelum datang panggilan salat subuh. Ya. Kita sudah bahas beberapa amalannya. Satu, memperbanyak doa. Itu sudah kita bahas ya. Yang kedua, memperbanyak istighfar ya. Dan yang terakhir kemarin adalah memperbanyak tilawah Al-Quran, pembacaan Al-Quran. Kita berhenti kemarin di pembahasan yang terakhir tentang cara berinteraksi dengan Quran ya. Di saat Anda selesai menunaikan tahajud ya, kemudian setelah itu misalnya kita ingin membaca Al-Quran, maka ada 3 cara ya, dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, qiraah ya. Qiraatun, hanya sekedar baca saja ya. Hanya sekedar baca saja, tapi tidak menuntut kita untuk memahaminya. Ya. Tidak menuntut untuk memahaminya. Kalau istilah orang kita kan tadarus ya. Ya. Walaupun agak kurang tepat itu tadarus istilahnya. Ya. Tadarus itu sebetulnya bukan baca. Tadarus itu belajar, memahami isinya. Ya. Jadi kalau tadarus Quran artinya membaca Quran dengan terjemahannya, dipelajari isinya. Ya. Itu tadarus. Ya. Tapi kalau cuma sekedar baca disebut dengan qiraah. Ya. Jadi itu amalan yang pertama. Anda boleh setelah tahajud misalnya menunggu datangnya fajar dengan memperbanyak bacaan Quran. Sekalipun tidak membaca artinya atau tidak memahaminya. Masya Allah, Allah sediakan pahala yang begitu melimpah bagi orang yang senang baca Quran. Bayangkan baru sekedar baca saja, sekedar baca, Nabi sudah menyatakan minimal pahalanya setiap hurufnya 10. 10 kebaikan. Hadisnya sudah kita sampaikan, masih ingat? At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca itu 1 huruf saja dari kitab Allah, 1 huruf saja ya, falahu asyru hasanat, dia akan dapatkan 10 kebaikan ya. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harfun, tapi alif 1 huruf, lamun harfun, lam 1 huruf, mimun harfun, mimnya 1 huruf, walikulli harfin asyru hasanat, dan setiap hurufnya itu mendapatkan 10 kebaikan. Jadi kalau antum baca alif lam mim saja, sudah berapa didapatkan? 30, itu baru baca. Belum memahami artinya, Masya Allah. Baru baca saja. Dan berita baiknya, kalau ada orang berkata, ya Rasulullah, kalau saya masih belajar, masih terbata-bata bacaannya. Hurufnya, mengejanya masih susah. Masya Allah, hadisnya di kitab yang sama, nomor hadis 2920. Walladhi yatata'ta'. Adapun orang yang terbata-bata saat dia mulai belajar membaca, wa huwa syaqqun 'alaihi. Sudah terbata-bata, sulit mengeja hurufnya. Orang lain mengucapkan misalnya a'udzu, dia sulit mengucapkannya a'udzu. Masya Allah. Falahu ajran, kata Nabi, orang ini minimal dapat 2 kali pahala orang yang lancar. 2 kali pahala, Masya Allah. Kalau tadi alif lam mim, yang lancar dapat berapa? 30. Yang nggak lancar misalnya dia ulang alif lam mim, dia ulang lagi alif lam mim, minimal dapat berapa? 60. Ustaz, kalau begitu saya nggak lancar aja bacanya ya. Nah, itu keliru. Keliru ya, insyaallah. Jadi maksudnya setiap kali dia mengulang dia dapat pahalanya. Ya, setiap mengulang tambah lagi, setiap mengulang tambah lagi. Jadi ibu dan bapak sekalian, kalau Nabi sudah menawarkan, antum nggak lancar saja, pahala dilipat gandakan. Kalau dengan semua motivasi itu belum tersentuh juga baca Quran, ya subhanallah, dengan cara apa lagi mesti dimotivasi? Dengan cara apa lagi? Ya, pahala sudah digandakan, kebaikan diliputkan, belum tersentuh juga. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk memotivasi kita mau baca Quran? Ya. Karena itu terakhir tadi pagi saya sampaikan di salah satu masjid di Bait Rahim, Masya Allah, normalnya setiap muslim itu mesti baca Quran.
Mesti baca Quran. Dalam sehari. Kalau Bapak Ibu sehari misalnya, biasanya cuma 1 juz, pindah jadi 1 roboh. Biasa 1 roboh, 1 ain, pindah jadi 1 halaman. Biasa 1 halaman cuma 10 ayat. Biasa 10 ayat, nggak sempat, sibuk, cuma 1 ayat. Bahkan satu kali sibuk misalnya sama sekali nggak baca Quran. Kalau dalam sehari tidak mampu baca Quran, caranya begini. Malam-malam bangun, 1:30, jangan tahajud dulu. Bawa mushaf kita, masuk ke ruangan tengah, buka mushafnya, lalu katakan pada diri kita, ya Allah, dosa apa saya nggak bisa baca Quran? Karena tidak mungkin ada muslim tidak mau baca Quran kecuali ada sekat dalam jiwanya. Itu yang perlu dikeluarkan. Ya. Sehari mesti baca kita, sehari itu. Quran mesti baca, walaupun cuma 1 ayat. Ya, Insya Allah. Nah, yang kedua, bisa juga dengan qiraah sudah kita lakukan, lancar bacanya, maka levelnya naikkan. Jangan cuma sekedar baca, tapi pahami. Disebut dengan tilawah. Tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran. Saya sudah uraikan dengan sangat rinci di pertemuan lalu. Sekarang saya berikan cara singkatnya saja. Ya. Antum kalau mau tilawah Quran, cara terbaiknya, itu ada 2 metode. Ada 2 metode. Metode pertama, biasanya para sahabat, membaca 5 ayat terlebih dahulu. Misal, Al-Baqarah, Alif Lam Mim, sampai dengan Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dibaca 5 ayat ini, dipahami artinya, lalu coba diamalkan. Belum sanggup mengamalkan, ya berhenti dulu di situ. Ya, lalu lanjutkan lagi. Masya Allah. Ini metode yang pertama. Metode yang kedua, ini yang didukung oleh para ulama saat ini, Masya Allah. Ya. Yang paling bagus, keluarkan bimbingan Quran itu secara tematik. Karena bimbingan kehidupan kita, semua ada di Quran. Misal, saya beri contoh. Ada yang sudah berumah tangga, jadi suami, jadi istri selama puluhan tahun. Pernahkah Anda mengeluarkan dalam Al-Quran tuntunan menjadi suami yang baik? Ibu mengeluarkan ayat-ayat tuntunan menjadi istri yang baik? Jangan-jangan puluhan tahun, atau belasan tahun, atau bertahun-tahun, sudah merasa menjadi suami yang baik, tapi menurut Allah belum. Ibu merasa menjadi istri yang baik, menurut Allah belum. Apa antum nggak punya waktu mengeluarkan sebagian saja selama sebulan tilawah dengan istri di rumah, Masya Allah. Ya. Tanyakan pada istri kita, Ma, ini yang petunjuk Quran, sudahkah papa sesuai? Ya. Pa, ini juga petunjuk tentang mama, sudahkah mama sesuai? Kan indah kehidupan itu, Masya Allah. Ya. Antum selesai itu, ada semuanya di Quran. Ya. Bimbingan dalam bekerja, saat sulit ada doanya. Saat sakit pun, Masya Allah, dari mulai sakit yang ringan, surah Asy-Syu'ara, ayat 78 sampai dengan 80. Ya. Doanya Nabi Ibrahim saat sakit ringan itu. Masya Allah. Walladzi khalaqani wa yahdini. Dialah Allah yang menciptakan saya, kemudian memberi petunjuk. Dialah yang memberi makan saya, memberi minum saya. Wa idza maridtu, kalau saya sakit sekarang pun, fahuwa yashfini, pasti Allah sembuhkan, pasti Allah sembuhkan. Ada itu bimbingannya. Masya Allah. Ya. Di saat pulang kerja, Pak, Bapak sakit kepala, sakit perut, ya sakit kaki yang ringan-ringan. Kenapa nggak sambil dipegang, bimbingannya dibaca? Wa idza maridtu, ya Allah, saya sudah berikhtiar dalam kebaikan karenamu. Sekarang saya agak terasa sakit, pasti engkau sembuhkan. Ya. Masya Allah, hidup semua dengan Quran itu. Saat sakit parah pun ada. Al-Anbiya ayat 83 sampai dengan 84. Saat antum punya kesulitan yang luar biasa di kantor, di rumah tangga, gelap mata kita. Al-Anbiya 87, 88. Ya, Masya Allah. Anak-anak kita mulai belajar. At-Taubah ayat 122. Mulai dididik di rumah. Ada lagi misalnya Luqman ayat 13 sampai ayat 19. Masya Allah. Itu anak baru 1. Kalau anaknya lebih daripada 1, Yusuf. Ya, Yusuf. Quran surah 12. Masya Allah. Dari mulai ayat yang ketiga sampai ayat 29-nya. Lengkap semua. Kenapa Anda dalam sebulan nggak keluarkan? Hari ini belajar menjadi suami yang baik. Besok belajar menjadi ayah yang baik. Besok menjadi pebisnis yang baik. Anak kita menjadi siswa yang baik. Semuanya ada. Cuma kita terlalu sibuk dengan dunia dan bacaan-bacaan yang lainnya. Petunjuk yang hakiki tidak kita baca. Itulah tilawah Al-Quran. Nah, kemarin pertemuan lalu kita berhenti pada satu tantangan dari Allah. Kalau cuma tilawah mushafnya dipegang, kemana-mana agak susah, berat. Berat. Ke pasar bawa mushaf, susah. Ya. Sekarang di bis, bawa mushaf agak susah. Bahkan Masya Allah, di beberapa tempat masuk pesawat, buka mushaf, pesawatnya balik lagi itu. Ya. Masya Allah ya, saking orang tidak tahunya tentang Islam. Dia tidak mengatakan tidak suka. Saking tidak tahunya tentang Islam dan keutamaan Quran, orang di pesawat buka mushaf, balik lagi pesawatnya. Ya. Karena ada aduan, dikiranya itu panduan teror ya, Masya Allah. Padahal belum dilihat. Belum dilihat bagaimana isinya, bagaimana keindahannya. Nah Bapak Ibu sekalian, supaya tidak susah, maka Allah tawarkan untuk mudah dihafalkannya. Untuk mudah
dihafalkannya. Di situ kita berhenti dan di sini saya akan mengingatkan. Maaf, insya Allah saya tidak lupa. Dan rekamannya juga ada. Ya. Kita punya tugas dari bulan kemarin, hari ini 40 ayat. Saya yang husnuzan pada Allah karena syaratnya tidak mungkin masuk ke masjid kecuali ayatnya sudah dihafalkan. Insyaallah. Sudah hafal Qurannya? Sudah mulai menghafal? Kalau Anda menghafal kurang dari 40 ayat, artinya berhasil itu hafalannya. Walaupun cuma 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat, karena pemula yang menghafal Quran sebaiknya tidak melebihi daripada 10 ayat. Ya. Karena ada hikmah nanti di balik itu. Ya, ada hikmah di balik itu. Nah, saya ingin berikan dulu yang tidak saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Perhatikan sini. Sebentar. Kemarin kita diajarkan teori bagaimana menghafalkan Quran dari mula, ya, dalam jeda selama sepekan sampai dengan selama 1 bulan. Ya. Dengan harapan itu teorinya sudah didapatkan, kita bisa praktikkan. Perhatikan sini, Bapak Ibu sekalian, ternyata menurut para penelitian ahli qiraat, orang-orang yang benar belajar Quran, pertama kali menghafal itu tidak banyak yang dihafalkan. Bahkan seorang guru pun kalau ingin mengecek orang yang baru pertama kali menghafal, itu tidak banyak yang diberikan. Paling banyak 5 ayat. Apa di antara hikmahnya? Masya Allah. Karena itu saya pernah ajarkan, kalau Bapak Ibu masih ingat, ya, hari Senin itu tidak menghafal. Ya. Sabtu 3 ayat, Ahad 2 ayat, setelah 5 ayat, Senin nggak menghafal sama sekali. Ya. Mengulang. Nah, mengulang itu bukan sekedar melekatkan ingatan, tapi memperbaiki makhraj. Ya. Makhraj. Dan sifat huruf, cara kita mengucapkannya. Perhatikan cara Allah mengajarkan kita menghafal Quran. Saat kita membaca alif lam mim, huruf yang paling mudah. Setelah itu diajarkan mengucapkan huruf yang agak sukar. Supaya terbiasa. The itu singkatnya, lidahnya digigit sedikit. Ya. Saya berikan contoh saja sebentar. Kalau antum sudah lancar mengucapkan sudah benar. Maka tambah ayat ketiga, za-nya dirubah menjadi zi. za-nya dirubah menjadi zi. Perhatikan. Alif lam mim. Ayat pertama. Dzalikal kitabu la hudan lil za. Saat sudah lancar za, lisan dikembalikan kepada zi. Dibolak-balik. Supaya mudah mengucapkan. Ayat ketiganya apa? Al-ladzina yu'minuna bil ghaib. Zi. InsyaAllah. Kalau sudah bisa za, sudah bisa zi, sudah mudah mengucapkannya, seringkali za tertukar dengan za. Idza zulzilatil ardu. Itu za dengan za. Ya. Bahkan kalau lisannya terlalu kerasnya luar biasa, itu semua bisa ja semua itu. Ija zulzilatil ardu. Ya. Perhatikan. Saat antum sudah bisa za, bisa zi, oleh Allah dilatih lagi dengan za. Huruf yang mirip-mirip. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma za. Sudah bisa za, dipindahkan jadi zi. Zi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat keempatnya. Wal ladzina yu'minuna bima zi. Za jadi zi. Dan uniknya, zi disandingkan dengan zi. Walladzi pakai za. Walladzina yu'minuna bima unzi pakai zi. Perhatikan. Jadi menghafal Quran yang baik, kalau antum sampai sebulan ini misalnya, Ustaz, saya belum mencapai target 40. Karena bukan 40 yang diinginkan. Yang diinginkan ada hafalan Quran yang masuk dalam jiwa kita. Mau 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, dan benar kita dalam membacakannya. Jadi berbahagialah Bapak Ibu sekalian, kalau dari bulan lalu sampai dengan hari ini, sudah ada Quran yang masuk ke dalam jiwa kita. Itu tandanya ada kebaikan dalam diri kita. Musa. Bukan Nabi Musa, tapi seorang anak kecil yang matanya buta. Ini pengantar saya sebagai penutup kajian yang lalu. Terlahir di kota Mesir, di negara Mesir. Beliau lahir di Mesir, di provinsi Asyut. Matanya buta, tapi dalam butanya punya keinginan untuk bisa menghafal Quran. Anak ini dulu masih usia 6-7 tahun, insyaAllah. Datang pada orang tuanya.
bapaknya pekerja biasa, barangkali tidak seprofesi dengan antum yang pekerjaannya nyaman. Disampaikan pada orang tuanya menangis bahagia. Ya. Mulai saat itu direncanakan harus belajar dengan baik. Bapaknya membawa motor ala kadarnya, dimodifikasi supaya memudahkan dia belajar. Ditetapkanlah belajar pada seorang guru yang jarak dari rumahnya itu 20 km. Guru yang baik. Anaknya dibonceng menjelang asar. Bapaknya memodifikasi motornya. Di depannya itu ditampilkan seperti layar di dashboardnya itu. Jadi anaknya di belakang mulai menghafalkan Qur'annya. InsyaAllah. Bapaknya di depan pegang catatan ayatnya. Di jalan tuh nggak ada yang sia-sia. Masya Allah. Sambil lihat ke depan, begitu anaknya hafalan, bapaknya lihat ke bawah. Di jalan nggak ada ngobrol, nggak ada apa. Anaknya menghafal di belakang, bapaknya mengecek lagi hafalan. Semuanya itu bermakna. Begitu tiba di tempat tujuan pada gurunya, subhanallah, sudah jauh-jauh datang 20 km. Sampai di sana, gurunya cuma minta bacakan satu ayat. Satu ayat saja. Sampai kemudian pulang lagi, datang lagi, diminta suruh baca ayat satu lagi. Jadi cuma satu saja. Sampai anak ini mengatakan pada bapaknya, kita sudah jauh-jauh pak, katanya datang ke sini. Cuma diminta baca satu ayat. Kata bapaknya, tidak mungkin ada guru memberikan petunjuk kecuali kebaikan. Ikuti saja nak, bersabar. Masya Allah, ternyata gurunya itu sedang mengobati dulu penyakit-penyakit di lisannya. Di huruf yang belum sempurna diucapkan, disempurnakan, didengar, disempurnakan. Ketika sampai satu juz, semua makhraj sudah benar. Ketika semuanya sudah benar, kesananya semakin mudah, tidak ada yang diluruskan lagi. Masya Allah. Ya. Tidak ada yang diluruskan lagi. Tapi yang paling luar biasa, saya ingin sampaikan, anak ini kemudian hafal Quran. Hafal Quran. Bapaknya yang ngantar nggak hafal Qurannya. Anaknya yang nggak bisa lihat, hafal Qurannya. Ya. Masya Allah, ketika pulang sampai di rumahnya, diketahui kisah ini oleh salah seorang reporter dari stasiun televisi. Datang ke situ, ini poinnya. Datang, kemudian diminta dicek hafalan Qurannya. Masya Allah. Di akhir kemudian ditanya. Perhatikan. Ya Syekh Musa. Saya langsung lihat tayangan ini, ibu sekalian, bapak sekalian. Ini orang tuanya duduk-duduk seperti ini. Anaknya diwawancara dengan penuh senyuman. Ditanyakan, ya Syekh Musa. Wahai katanya Syekh Musa. Jika anda sekarang diperkenankan oleh Allah untuk berdoa meminta. Untuk berdoa meminta. Ya, apa yang akan anda minta? Apakah minta untuk bisa melihat? Apa yang anda minta? Apakah anda minta untuk bisa melihat? Anak sudah hafal Quran. Dekat dengan Allah. Ya, ibadahnya luar biasa. Ditanya, kalau anda meminta sekarang, apakah anda minta untuk bisa melihat? Perhatikan jawabannya. Wallahi, demi Allah saya katakan kalian. Kalau saya diperkenankan kepada Allah untuk memohon saat ini, saya akan memohon untuk terus dibutakan sampai hari kiamat. Agar Allah berkenan membutakan saya sampai hari kiamat. Karena dengan buta ini, saya bisa menghafalkan Quran. Saya takut kalau dikembalikan bisa melihat kembali. Saya takut Quran meninggalkan saya. Kalimat yang pertama. Dan yang kedua, perhatikan, belum selesai kalimatnya. Dan demi Allah saya katakan, Quran ini akan saya bawa menghadap kepada Allah. Saat saya sendirian menghadap kepadanya. Lalu saya katakan, ya Allah, saya sudah berusaha untuk menghafalkan Quran saya. Maka mohon ringankan azab saya kalau saya mesti dihukum di akhirat ini dengan Quran yang telah saya hafalkan. InsyaAllah. Ustaz, saya telah berusaha menghafalkan Quran saya. Maka mohon ringankan azab saya kalau saya mesti dihukum di akhirat ini dengan Quran yang telah saya hafalkan. InsyaAllah. Bapak Ibu sekalian, kalau anak yang buta saya tidak bisa melihat, Allah mudahkan dia untuk bisa menghafal. Dia bawa, masih merasa banyak dosanya. Maka kenapa antum yang masih diberikan penglihatan? Waktunya masih panjang, diberikan kesempatan. Sampai hari ini belum mau menghafal juga. Dengan cara apa lagi mesti diingatkan? Dengan cara apa lagi? Karena itu bertakwalah kepada Allah. Setidaknya sebelum pulang, bawa hafalan Qurannya. Sampaikan pada Allah, saya telah berusaha ya Allah. Di sisa hidup saya, yang sebelumnya pernah saya sia-siakan. Sholat seringkali tertinggal, Quran jarang dibaca. Saya telah berjuang sebelum meninggal, telah saya hafalkan. Mohon ringankan azab saya sekalipun saya mesti dihukum. Ya. Kalau sampai sekarang belum tersentuh juga sekedar untuk baca, apa yang antum akan bawa di akhirat nanti? Ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah, terutama yang usianya lebih daripada 40 tahun. Atau sampai 40 tahun. Al-Ahqaf itu langsung turun keterangan Allah. Quran surah ke-46 ayat ke-15. Ya. Perhatikan kalimatnya di sana. Ya. Orang-orang yang sudah sampai usia 40 tahun. Seharusnya sudah banyak berdoa dan merencanakan amalan. Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Wa an a'mala salihan tardah. Lihat sindirannya di ayat ini. Lihat ya, saya katakan sindiran dalam tanda petik.
Kata Allah, seorang yang sampai dalam usia 40 tahun dalam hidupnya, dia mesti mensyukuri aktivitas hidupnya. Mesti mensyukuri usia yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Masya Allah, perhatikan ya. Orang cuma diberikan 4 tahun, cuma diberikan 5 tahun, tiba-tiba wafat. Antum 40 tahun, amalan kan banyak bisa dilakukan. Ya. Masya Allah, orang cuma 4 tahun, cuma 5 tahun, ya. Dia kemudian wafat. Antum diberikan 40 tahun, 50 tahun, banyak sekali amalan yang bisa direncanakan. Ya. Kita bisa sholat sunnah diperbanyak, ya. Bisa tahajudnya banyak, baca Qurannya banyak. Masya Allah, banyak waktunya. Ya. Maka dari itu kata Al-Quran, kalau sudah sampai usia itu, perbanyak doa untuk bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkara ni'mataka allati an'amta alayya. Duhai Allah, bimbing saya untuk bisa mensyukuri nikmatmu yang telah engkau berikan kepada saya. Wa ala walidayya. Dan pada ibu bapak saya yang telah melahirkan saya, merawat saya sampai saya tiba di usia ini. Tapi yang paling menarik, perhatikan. Tidak ditutup sampai di sini, kata Al-Quran. Wa an a'mala salihan tardah. Dan tolong bimbing saya untuk memperbaiki aktivitas hidup saya yang lebih engkau ridhai. Nah, kalimat terakhir ini itu sindiran dari Quran. Seakan-akan mengatakan, hei, ada hambaku yang sudah diberikan usia sampai 40 tahun, tapi hidupnya itu sia-sia. Amalnya tidak Allah ridhai. Ya. Masya Allah, anak usia 4 tahun di Palestina sudah hafal 10-15 juz Quran. Ini 40 tahun, 1 juz pun belum hafal, kemana aja? Anak usia 4 tahun, 5 tahun, sholatnya sudah bagus. Puasa sudah dilatih. Ini 40 tahun, 50 tahun, Masya Allah. Untuk latihan pun masih belum. Kemana aja selama ini? Ya. Maka Allah berikan isyarat, kalau sudah tahu dulu itu ada yang sia-sia, sisanya jangan disia-siakan lagi. Ya. Amal salihan tarda. Rencanakan amalan supaya Allah bisa memberikan ridha. Nah, itu kalimatnya Bapak Ibu sekalian. Tolong catat kalimat saya ini. Tolong catat. Kalau Anda, maksudnya tidak perlu dicatat di tulisannya, tanamkan saja dalam pikiran kita. Kalau Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh dalam memupuk kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah. Kalau Anda sampai usia sekarang, belum juga mampu berlomba dengan orang-orang soleh dalam memperbanyak kebaikan, orang sudah menunaikan tahajud, antum sholat fardu pun masih tertinggal-tinggal. Orang sudah menghafal Quran, antum baca Quran pun masih terus didorong-dorong. Kalau nggak mampu berlomba dengan orang soleh dalam memperbanyak kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar dan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah, itulah amalan para salafus saleh setelah mereka menunaikan salat tahajudnya. Kalau tidak memperbanyak doa, perbanyak istighfar atau memperbanyak bacaan Quran kepada Allah Subhanahu wa taala.